In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah Bani Israil atau surah Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-7. Terjemahannya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Al-Isra ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang dimuliakan, tampilan manusia memang berbeda-beda. Ada yang cenderung kepada yang baik, ada manusia itu cenderung kepada yang buruk. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan orang, akan berkomunikasi, berinteraksi dengan orang dengan empati P. Memang ada manusia ini memang karakter bawaan itu jahat, suka berbuat jahat. Sebenarnya dari anak-anak kecil-kecil itu nampak, kalau enggak suka nyobain semuanya. Ada yang jujur, ada yang enggak jujur. Itu ada bibit sebenarnya, ya kan? Silakan, ada yang lembut, ada yang kasar. Anak kecil ada yang nakal, ada yang tidak. Yang jahit ke kawannya, ada pada belum pernah diajar berbuat jahat, ya kan? Nah, maka dari itu memang kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu bersih tapi kan pengaruh orang tuanya. Makanya dalam Islam sudah disuruh dalam mencari jodoh, ya kan? Sesuai dengan 5 liha, linasabiha, lijamaliha, atau lidiniha. Silakan menikah, sebabnya bisa karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya, bisa juga karena kecantikan. Tapi agama lah yang paling terbaik. Sehingga Buya Hamka pernah mengilustrasikan cantik gagah itu ibarat angka 0 katanya. Agamanya dia cantik, agamanya bagus, berarti 1 dengan 1 0, berarti 10. Kalau dia kaya, tambah nolnya satu lagi, berarti 100. Kalau keturunannya baik-baik, berarti 03 tambah 1 1000. Ambo kalau ada nama dia kok tambah aja deh Pak. Ya kok aduh. Ini kan sulit kalau mencari yang tenang. Gitu. Jadi dengan adanya memilih jodoh agamanya, diharapkan nanti
kebiasaan orang itu bertani sawah. Jadi padi itu yang untuk bibit itu direndam, kemudian dikeringkan 2-3 hari, kemudian tumbuh seperti toge kan tadi. Nah, itu kan seperti itu ditanam tuh. Disiraan dulu di penyemaian kan. Nah, waktu penyiraan padi itu biasanya orang situ baca surat Al-Fatihah, selawat Nabi. Itu kebiasaan di situ. Dalam kajian tafsir namanya living Quran. Menyerahkan bibit bayi itu saja Pak, itu baca Al-Fatihah. Ini orang bibit manusia sembarang sih. Iya Pak. Makanya kalau semua dialog aja. Karena kami dulu Bapak Ibu mengadakan konseling dengan jamaah berkelompok, perempuan sama perempuan, laki sama laki. Itu ditanya Pak, ada 5 tahun menikah, ada 10 tahun menikah. Tanya doa hubungan suami istri silakan tujuh. Dari situ ada kalimat yang luar biasa. Allahumma jannabna syaitan, jannabna syaitan min razaqtana. Ya Allah, jauhi hubungan kami ini dari setan dan jauhi setan dari rezeki yang Engkau berikan. Ya kalau tidak ada doa itu, ya ditolong oleh setan. Itu makanya begitu agama mengajarkan supaya dapat juga orang baik. Ya. Pernah ibu-ibu bapak-bapak mendengar 1000 hari emas untuk anak? Pernah? Masuk kampung Lombok itu the 1000 golden age. Masuk kampung Lombok 1000 hari emas. Ya. Bila tuh 1000 hari emas itu, ya kan? Walaupun nombor cari aku tidak ada kebarana, cucu lah minimal kan. Cuma cari bibit yang jangan yang maksiat kemarin-malam. Hamil 9 bulan 10 hari. Ya. 9 bulan kali 3 berarti 270 hari tambah 10 berarti 80 hari. Itu masa emas. Diisi dengan caci makian berpengaruh kepada anak. Diisi dengan yang kata-kata kotor, perbuatan buruk berpengaruh pada anak di dalam waktu hamil itu. Maka itu dia terhijaunya Pak, laki-laki gue dia itu. Saya malam-malam ngidam minta mangga tetangga. Nah, ngidam malam-malam minta mangga kan cerituan. Anak 1000 hari kali 720 hari tambah 280. Jadi masa emas itu adalah masa hamil dan masa menyusui 2 tahun. Jadi kalau itu tuh Bapak Ibu akhlaknya, ya kan, kemudian makanannya yang diberikan oleh istri kepada anak itu selama 1000 hari itu. Nah pertama Bapak Ibu itu adalah diserap oleh otak. Jadi kalau ingin cerdas anak cucu, perhatianlah di 1000 hari itu. Perhatian di 1000 hari itu. Kalau lewat dari itu Pak, 3 tahun kan nanti itu. Nah 3 tahunan itu lah untuk fisik. Jadi kalau mau dia 2 tahun anak atau cucu diperhatian makannya, itu diserapnya untuk fisiknya. Kalau yang untuk otaknya itu tadi yang dari ibunya, ya kan? Jadi kedua-duanya itu ibunya. Kalau hamil tidak mau makan, Ustaz, bila lah kamu gizian lah. Itu yang jadi masalah. 2 bulan
disuruh jauhi menyusui. Nah, aku dan kau, suka dan kau. Nah, kau itu masuk kampung itu jauhi, ya kan? Jauhi. Jadi 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan disuruh jauhi. Untung saya jauhi, kau nak protes Pak. Dan kalau ibu saya kata, ibu nama anak apa yang menyusui? Nak susunan anak ibu saya, kau akal ya kan? Yang artinya Bapak Ibu, di situ ternyata bibit baik itu dimulai. Ya kan? Bagaimana kita akan mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, yang berkah, yang baik? Kalau kita lihat doa-doa dalam Al-Quran itu untuk anak apa? Ada doa ya Allah doa. Jadikan aku anak yang soleh, anak yang menjadi buah hati, qurrata ayun, gitu kan? Anak yang diberkahi, anak yang baik. Itu kan, itu sudah doanya itu ya. Ya Allah, jadikan anak keturunan buah anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikan anak keturunan buah anak-anak yang menyejukkan, jadikan anak yang diberkahi, jadikan dia anak yang baik. Ya, makanya doa itu luar biasa. Ya kan? Bapak Ibu, ada orang berbuat maksiat didoakan supaya dia bertaubat, supaya dia berhenti. Ya kan? Apalagi kalau doa ibu bapak kepada anaknya, ya kan? Supaya anaknya berubah, itu doa yang terbaik. Rubah kasih sayangnya, itu cerita ya. Benci itu dirubah, dia jadi perangai anak, benci lah. Rubah benci itu dengan kasih sayang, lalu doakan dengan ikhlas. Itu luar biasa. Ya. Supaya mendapatkan orang-orang yang, walaupun Allah telah mengatakan, jika kamu berbuat baik, kebaikan itu pasti kembali kepada dirimu. Jika engkau berbuat jahat, jahat itu juga kembali kepada dirimu. Ya kan? Ini untung saja Bapak Ibu. Setiap orang berbuat jahat tidak langsung diberi keburukan, walaupun sebagian ada. Ya kan? Kan ada ya, ketika umat Nabi Nuh berbuat jahat dihancurkan. Ketika kaum umatnya Nabi Hud kan berbuat jahat dihancurkan. Ketika umatnya Nabi Soleh berbuat jahat itu kaum Samud dihancurkan, Fir'aun dihancurkan, Qarun dihancurkan, Abu Lahab, Abu Jahal dihancurkan. Hati nggak bisa ngomong. Walaupun begitu terjadi, tapi Allah katakan begini ya. Walau yu'akhizullah, kalau seandainya Allah ya mengazab manusia, ya kan? Bima kasabu ma taraka ala zahirah. Kalau sekiranya Allah mengazab orang manusia karena perangainya, karena usahanya, niscaya tidak akan ada orang yang tinggal di permukaan bumi ini. Setiap orang yang berdosa, setiap orang yang salah langsung diazab oleh Allah, habis seluruh dunia Bapak. Jawa awal mungkin tidak ada bro. Ya kan? Ketika waktu terlanjur berbuat salah, langsung sekali. Ya kan? Tapi kan, ya Allah memberi tangguh saja sebenarnya, sampai waktu yang ditentukan. Tapi kalau nanti batasnya, ya itulah kehancuran-kehancuran itu terjadi. Jadi kalau suatu tempat umpamanya Bapak Ibu yang sebagai Makassar, ini memang penjelasannya kan ada umum. Kalau sekiranya Allah mengazab manusia karena apa yang dia lakukan, tentu habis manusia ini. Nah, kadang-kadang perbuatan lokal-lokal yang ada itulah penyebabnya. Kalau tidak seimbang lagi antara orang yang taat dengan orang yang berbuat maksiat. Maka itu apabila di situ banyak orang berbuat maksiat, sementara waktu yang lain diam-diam saja, tidak mau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka lokal itu akan terjadi kehancuran. Ya. Kalau seandainya kezaliman itu terjadi di suatu komunitas,
kezaliman itu datang, kemudian Allah hancurkan di situ, karena memang balasannya jelas. Ya. Apalagi kalau kezaliman, keburukan itu sudah dilakukan dengan terang-terangan, Pak. Maka ada orang yang berani melakukan perbuatan maksiat itu terang-terangan, karena memang karakter dari bawahnya memang jahat. Ibu akan bertemu orang, kita akan bertemu dengan orang memang karakternya itu jahat. Ini tidak usah heran loh, Pak. Heran mau jadi kemudian menjahit. Ya memang ada karakter jahit di situ. Contoh, ada acara undang ya kan, dulu lagi undang. Ini dasarnya tidak katibu Pak aja. Kamu acara lain diundang diundang laki-laki hari aja. Kini acara kini lu diundang malah bisa datang. Ya diundang ya Pak ala kecil. Gue sih seorang acaranya diundang aja. Itu Pak. Nah dulu aja yang ada. Alhamdulillah capek diundang sebenarnya bisa ngatur jadwal kan. Akhirnya diundang alhamdulillah tidak lupa cara dakik. Diundang datang ke rumahnya enggak dong. Lewat WA ada kecil. Lewat WA saya mengundang saya itu. Kalau ada orang seperti itu, tapi jangan tunjuk-tunjuk, yo mau satu saya Ustaz. Memang ada yang berada seperti itu, Pak. Kalau ya. Mau satu kali mengaji Bapak Ibu di komunitas pensiunan. Mau kaji tentang itu. Ya. Ada orang yang karakter jahat seperti ini, tapi harus sabar. Karena kita tidak mampu menghadapi orang yang seperti itu. Kata Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Ya, kamu tidak akan sanggup menghadapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang berbuat jahat itu kecuali engkau menjadi orang yang sabar. Sabar itu mungkin semuanya begitu ada begitu ya. Gitu ya. Apa senyum saya? Ada apa? Ada kalau di Separaya. Maka nanti di Separaya kan apa? Ya kan? Gitu ya. Orang sabar, gitu ya. Yang bisa Pak. Kamu ada acara jam 1:30 balik Pak. Sudah salah setengah. Jam sama butuh acara di satu tampil itu. Langsung minta izin supaya setengah jam 25 menit bisa sampai ke lokasi. Kan wala Bapak. Ada izin tuh. Tuh parkir mereka kurang parkir sih kok. Itu tidak bisa Pak. Lapor ke petugas Bapak Taluan. Iya Pak, ikut kawan Pak punya Bapak. Kawan gue yang mana? Kenapa acara di dalam tadi? Ayo tuh kawanmu sebelum Wah kan ada acara kan. Nah, bilang tolong Pak cari ke dalam. Carilah ke dalam. 20 menit menunggu Pak. Ya, lalu ini tipu lagi. Otak aja baik. Nah, astagfirullah. Pas setengah jam tiba yang punya oto. Dibukanya pintu otonya Pak, diperiannya giginya. Ditutup pintu otonya balik, dikunci lihatnya baik. Padahal orang nggak mau nunggu Pak. Ya, dibukanya pintu otonya, diperiannya giginya. Ditutup balik, dikunci balik. Mana nggak lenggo siapa ini? Cuma ngeleng-ngeleng sebab tugas. Tujuan ibu. Saya disuruh nolak. Parkir. Dorong lah. Coba ya. Baru tadi kerja baru Pak di dalam. Iya kan? Nah artinya ada orang yang seperti itu. Dan itu dipercaya oleh Allah Pak. Kadang-kadang kita punya begitu Pak. Diperlihatkan. Ada orang baik, tapi orang lain ada Pak. Nah aku contohnya Pak. Ibu saya.
dia tahu ya dirinya. Ambo salah sejuta, ambo sejuta setengah bagian. Itu ada orang itu, ada kan? Tiba jo kewajiban lebih dari kewajibannya bayar. Bapak Ibu setelah itu ada kelebihan awak bagi sama awak, gitu ya. Nah, dapat 500 orang. Kecil orang lain lo tadi, kamu tidak salah 500, 2,5 salah untuk abu, yang 2,5 masuk ke mas haji. Ada tidak seperti itu? Ada. Tapi orang lain saya beda adanya Pak. Apa kau cerita ibu bapak kau? Tapi sumbangan wajib lah guys. Kalau sumbangan, kalau wajib nak nyumbang lah mau itu dong. Ada seperti itu? Nyumbang tidak, tapi seringnya. Memang ada orang yang seperti itu nggak apa-apa. Iya kan? Ada yang jahat, ada yang baik. Iya kan? Maka itu dalam bahasa agama ada namanya fahisha, ada namanya zalim, ada yang pada dirinya, ada yang pada orang lain. Kalau kezaliman, keburukan itu satu sudah terbuka lebar, terang-terangan orang tidak merasa sangat ya Pak, ya kan? Itu satu syarat. Yang kedua itu berulang-ulang terjadi, permanen. Jadi tadi terbuka, sudah itu berulang-ulang terjadi. Yang ketiga sudah meratu, lebih banyak orang di situ berbuat maksiatnya daripada yang baiknya. Maka itu bumi akan mengeluarkan isi baiknya. Bumi akan bergerak di situ. Jadi nampaknya tidak bisa manusia mengambil hal lain. Allah melalui Rasulnya, melalui Al-Quran dan hadis sudah melarang berbuat maksiat. Maka alam di situ yang akan menghancurkan Pak. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu hampir merata semua musibah bencana yang terjadi pasti ada cerita ini. Mulai dari Lok Sumawe sampai ke Lung. Pesisir selatan 2 kali yang mau kasih. Yang sebelum Waso kan. Iko kemari orang kali kok. Dari Bukit Betabo sampai ke sana datang, mencari bagaimana kehancuran yang terjadi, ya kan? Kemudian cerita rakyat, tentang bahwa dia Jawi korban di Rambahan itu, ya kan? Bawa Puiko Jawi dan jemaah, kemudian dari Darul Tauhid ada 3, dari BPKH ada 1, 6, kemudian dia bagi. Jadi kita lihat cerita-cerita seperti itu. Kalau ada suatu lokasi, satu tempat sudah terbuka orang berbuat maksiat, dan itu lama berulang-ulang, kemudian lebih banyak yang berbuat maksiatnya, maka itu apa yang ada dalam perut bumi akan keluar. Ya. Jadi jika kemaksiatan itu sifatnya lokal, maka musibahnya lokal juga. Kalau maksiat itu sementara itu berbuat maksiat orang, maka nanti musibah akan datang juga sementara. Kalau sementara itu berarti ada peringatan di situ. Kalau bahasa ayat yang lain itu zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, kan gitu ya. Telah nyata kerusakan terjadi di darat dan di laut, itu ulah tangan manusia. Jadi kalau lokal maksiatnya iya lokal. Kalau permanen nanti maksiatnya ya permanen pula akibatnya. Kalau sementara saja orang berbuat maksiat di situ bisa sementara juga, ya kan? Ya berbuat maksiat di situ Pak, dapat jatahnya ada. Jika kemaksiatan itu permanen, ya maka tampil tidak bisa ditemui disinggahi, ya kan? Nah, itu terjadi dulu, ya kan? Bagaimana kaum Samud itu dihancurkan, kaum Lut itu dihancurkan, ya kan? Dulu yang
Abraha itu datangnya dari mana? Yang bawa gajah itu. Udah pasti itu Pak, bukan di Arab. Ada gajah nggak ada di Arab. Ya. Yang ada di Arab Tuntu ya. Dari Afrika, ya kan? Yang apa namanya itu? Ethiopia. Ethiopia itu dulu itu negara adidaya Pak pada masa itu, kayak Amerika sekarang lah, atau Cina, ya kan? Kalau masa Nabi kan, masa Nabi itu ada yang peradaban itu ada apa? Romawi kan, nah, gitu. Jadi pada masa itu Ethiopia itu adalah masa jayanya Pak. Maka itu Abraha itu dari situ, ya kan? Sampai dia mau menghancurkan Ka'bah. Maka sampai sekarang Ethiopia masuk negara yang kaya tuh. Padahal dulu. Jadi kalau kita kaitkan dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau separuhnya dunia, umpamanya Pak, jika kamu berbuat baik, kami tambah nikmat itu. Di dunia ini kamu berbuat baik, bersyukur, kami tambah nikmat. Kalau kamu di dunia ini tidak mau bersyukur, kami datangkan azab. Apalagi untuk akhirat, kami tambah nikmat di akhirat itu, adalah nikmat surga. Tapi kalau enggak bersyukur, ini azab untuk kamu. Ya kan? Makanya jika kemaksiatan itu lebih saja dicegah Pak, oleh manusia, maka Allah tidak akan mendatangkan, ya kan, perintah untuk mencegahnya kepada alam. Jadi kenapa terjadi musibah, jangan tanyakan kepada rumput. Nah, orang yang dulu yang mana itu musibah? Iya berbahaya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kan ada kata Allah di situ. Sekiranya suatu penduduk lokal umpamanya di daerah itu orang beriman, bertakwa, orang taat, Allah akan turunkan berkah di situ. Kalau satu kota beriman, bertakwa, Allah akan turunkan berkah di situ. Ya. Jadi kalau seandainya ada di negeri manapun muncul keberkahan. Tapi kalau tidak, Allah yang akan mendatangkan azabnya. Ya, dan itu memang di waktu Allah mengatakan walaqad arsalna Nuha ila qaumihi, ketika kami utus Nuh kepada kaumnya, maka lebih kurang 1000 tahun, kurang dari 50, berarti 950.000 tahun. 950 tahun lamanya. Ya Nuh Pak, kan sabar. Tidak Nabi Musa sabar Pak, Allah pun sabar bacanya orang ini manusia. Ya, 950 tahun didakwahi tidak namuan. Ya kan, masih lagi aja mau kartu ya. Tapi ketika waktunya tiba, dihancurkan hancurnya, gitu ya. Fa'akhazahum, ya kan, kami ambil kembali apa yang pernah kami berikan. Tapi yang menarik memang begitu Bapak Ibu. Ketika datang musibah, yang selamat itu memang orang yang taat. Ya. Yang selamat itu orang yang taat. Baik selamat secara dunia ataupun selamat secara akhirat. Kalau dia taat, walaupun dia mati Pak, bukan mati dia tidak selamat. Matinya itu menjadi mati syahid. Iya, yang masalahnya tidak Palestina, masalahnya kita. Kalau Palestina, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka tuju. Kata orang Rafa itu, disuruh kami pindah, ya, tapi siap. Tapi pindahnya ke surga. Yang masalahnya nanti kita yang ditanya nanti, apa yang kamu lakukan dulu untuk saudaramu? Itu sih masalahnya.
ya kan? Nah, jadi kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah berada di posisi yang mana ketika musibah itu datang. Ketika musibah itu datang, kalau kita tetap taat, ya kan? Maka itu, insya Allah, kalau kita selamat, selamatnya dengan ketaatan. Kalau kita pun tidak selamat, tidak selamatnya pun dengan ketaatan. Maka itu Allah janji, kalau kita berbuat baik, kebaikan itu pasti akan dikembalikan kepada kita. Karena di situ kan lamnya lam milik. Laha ma kasabat, laha ma kasabat, miliknya, lamnya itu miliknya apa yang dia usahakan. Walaha ma kasabat, dan milik dia juga keburukan yang dia kerjakan, ya kan? Nah, cuman kenapa kita bisa kena dari kemaksiatan orang? Bukan dosa dia yang kita tanggung, karena musibah datang ke situ, di awal dulu di situ, itu ada pelot, ya kan? Nah, maka itu posisinya ajak orang berbuat baik dan cegah manusia berbuat mungkar. Nah, selama itu masih jalan, insya Allah, ya kan, masih ada orang yang mau mencegah. Tapi suatu saat nanti Pak, akan muncul masanya nanti. Hanya orang mampu mengatakan begini, kok kalau maksiat juga, pelah sebalik rimbo tua, pelah sebalik India tua, pelah sebalik batu tua, itu nanti paling tinggi nanti suatu saat. Nggak hanya cegah ya Pak, tapi justru saya nyuruh orang situ berbuat maksiat, ya kan? Itu paling tinggi nanti. Ini kan mulai dipakai orang Ustaz kok lain terjadi Ustaz awal seringin, ya kan? Namun anak ibu belajar. Nah, urus uruslah diri. Dia banyak hal seperti itu. Kemudian lama lewat untuk menasehati. Kok maksiat yang dan laki-laki siko, bayi lah menyuruh ke situ ada. Itu nanti paling tinggi itu. Karena oleh agama tapi, ya kan? Nah, itulah kira-kira. Selama kemaksiatan itu masih kita bisa cegah, kita nasihati, kita doakan, ya mudah-mudahan minimal di tempat tinggal di lokalisasi itu kita diselamatkan oleh Allah. Amin.